Oke, balik lagi bersama kita di channel 4Pips bersama gua Jo, Gua Yuda, Gua Riko, gua Tobi. dan kali ini kita mau bahas sedikit nih tentang pembahasan baru, yaitu kita mau bahas. jahatnya media sosial. Iya. Tapi sebelum itu kita mau klarifikasi dulu nih, karena di satu sisi teman kita kayaknya mau pamit nih. Pamit apa nih? Lu kemarin mau pamit? Sempet mau keluar. Sempat. Kenapa? Karena terlalu banyak kritikan gitu. Aneh nggak kuat kritik. Kayaknya nggak kuat dikritik nih orangnya. Jadi kalau misalnya lu nonton Pip News yang pertama tuh, itu dia kan yang bikin kan. Nah terus kita kritik, dia nggak bisa nerima koreksi sampai dia bikin status garis tangan cu. Sampai gitu aja. Garis tangan, dia ya bilangnya Yud, gua udah gak kuat Yud, gua pamit, sorry nih. Padahal cuma kritik doang. Padahal cuma kritik buat kebaikan Buat dia kebaikan juga. sendiri. Iya, depresi langsung dia. Ya, Untung seperti teman-temannya akhirnya ngasih saran, ngasih arahan. Dia mau lanjut lagi. Semoga aja dia nggak pamit untuk yang kedua kalinya. Iya, tepuk tangan dulu nih masih slow nih. Kita Sama klarifikasi lagi cu. Ini Apa kita akan klarifikasi nih. Kemarin kan sebelumnya kan kita bareng-bareng kan di video pertama ya. Iya. Nah kita bareng-bareng lagi nih, mas-mas berempat bersama Ganesha. Kemarin gak ada Ganesha nih, gak ada. Nggak ada. Ada cuma Ganesha toko buku, Ganesha toko buku. Goblok banget. Gua buku Indonesia aja. Tuhan. Kenapa dia pengen pamit gitu cu? Gak jelas. Cetak-cetuk aja. Iya. Terus di sini juga ada pohon kecil yang menemani kita selalu setiap ini. Kayaknya nggak penting anjing itu bahasannya. Pembahasan kita. Masalah ini podcast. Oh Kan iya. nama Sekarang kita mau juga jelasin juga nih karena kenapa segmen kita diganti jadi Pip namanya. Talk. Karena kita kayak bawain Pip Podcast sedikit berat nih karena kontennya. Namanya podcast soalnya berat soalnya. Jadi mungkin sedikit berat karena podcast orang mikirnya ada yang suara doang, harus pembahasannya serius, nggak ada yang boleh ketawa-tawa. Iya, jadi kan kayaknya berat gitu kalau bawa nama podcast gitu. Jadi kita mending ganti aja lah namanya di Pip Talks gitu. Jadi rubah segmennya jadi Pip Talk. Iya. Terus juga ya dari apa yang kita ini murni opini dari kita ya. Kita bukan orang-orang ekstrim yang bakal ngomong ya belum tentu 100% legit. Ya bukan orang-orang yang sok pintar lah istilahnya kayak gitu. Kita cuma beropini doang. Opini doang. Pendapat kita doang. Jadi apa yang dilihat dari mulut kita itu jauh banget dari kata bener gitu. Pasti ada salahnya juga. Bocah-bocah mas So tahu nih. Mas so tahu nih. Iya. Enggak, ini cuma pure opini dari kita. Nah, sekarang kita langsung aja masuk. Tapi kayaknya belum lagi nih, karena ada mas-mas baru nih di Pip Talk yaitu Tobi. Bisa dijelasin dulu kenalin. Kami kan Halo, gua Tobi. Gua sebelumnya ngisi Pip Talk bareng Riko. Pip Talk, Pip News. Di Pip News. Agak grogi ya. Bareng Riko. Nanti mau dibikin konten apa? Segmen apa? Iya nanti. Tungguin aja lah, tungguin. Oh, oke, Gua tungguin. kejutan. Padahal nggak ada yang nunggu juga. Jadi sekarang Pip Talks lagi diganti sama Tobi karena Apis bos di sini. Apis bos di sini. Dia males-malesan. Jadi dia suruh ngetek dia kagak mau gitu. Males-malesan. Oke, langsung pembahasan aja nih yang tadi. Topik utama ya, semua topik Iya. utama. Poin pertamanya tadi kita mau bahas tentang jahatnya media sosial, Kejamnya medsos lah gitu. Mungkin ada pendapat lain. Mungkin lu Ya gue mungkin sebagai bisa dibilang moderator lah ya biar terstruktur gitu apa yang kita berbincangkan itu lebih struktur. Biar ada nyambung lah, biar nyambung. biar ada moderatornya gitu. Ini kan sekarang kan soal apalagi terlebih lagi media sosial Instagram nih sekarang nih cuy. Enggak, sekarang lebih tepatnya ke TikTok sih, karena dunia TikTok udah mulai ke Instagram. langsung diserang TikTok nih kayaknya. Jangan dong, Iya, jangan pelan-pelan. Head TikTok. Ya, sebenarnya TikTok banyak Ini ya. balik lagi tadi kan gue bilang ya. Tapi awalnya udah emosi cuy. Gitu, jangan dipotong dulu bos. Oke. Ya. Lanjutkan. Ya soal ini tadi medsos Instagram nih. Ini cuma gue nggak tahu ya ini di gua doang atau di lu pada atau mungkin kalian yang nonton. Lu pernah ngeliat nggak fenomena di mana orang itu yang followersnya baru 2000 nih. Tapi 1000 udah merasa sindrom gitu cuy, kayak sampai di bionya Fallback bisnis DM. DM. Kalau fallback masih Iya. mending cuy. Iya, masih mending. Maksudnya bisnis for DM. Oh, Ada nomornya? Email. Enggak rumor, memang udah di fenomena gitu. Gue udah sering ngeliat banyak yang seperti itu gitu. Dibilang masalah sih gue nggak tahu ya itu jadi masalah atau enggak ya. Cuma kalau menurut lu nih, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka berbuat itu apa sih? Maksudnya apa yang ngedorong dia bikin kalau dia bakal dia ngelakuin itu? Maksudnya nulis bio dengan apa? Ya, dengan keterangan itu. bisnis. Iya. Menurut lu apa? Cari bisnis. Iya, dari siapa ya? Mungkin dari Tobi dulu lah. Lu Proy. Kalau menurut gue sih Apa dia faktornya nih? emang yang pertama pasti pengen cepet-cepet terkenal lah, tersinggung bener. Yang kedua ya dia pengen dikenal banyak orang, pengen lebih cepet gitu kan istilahnya. Itu aja sih kata gue.
menurut gua pengen lebih cepat dikenal orang aja. Biar mungkin ada penghasilan juga sih, buat nyari penghasilan kan daripada gabut cuma di Instagram. Tapi menurut lu ada emang kalau misalnya lu followers baru 2000 terus lu make bio bisnis DM itu memang memang akan mendapatkan Penghasilan yang Isinya lebih gitu. foto selfie semua. Iya, tapi sih foto selfie. Iya, Apa yang dia jual? Dia mempromosikan dirinya sendiri dan membayar untuk dirinya sendiri. Iya betul. Untuk ini bukannya gue kesel ya, gue nggak kesel, gue cuma cuma minta pendapat doang. Itu sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya, bukannya Iya. gue kesel, kagak gitu. Ya menurut gue sih ini sih kayak dia pengen cepet-cepet terkenal pertama, udah gitu iseng kali ya, daripada dia foto selfie keluar banyak tapi nggak ada penghasilan, lebih baik taruh itu. Berarti dia ngarahinnya ke pekerjaan. Kalau buat ngarahinnya buat gaya-gayaan. Ya, bisa, Soalnya bisa. di ada gue nge-follow juga, bisa dikategorikan kenal atau temen lah, ada yang kayak gitu. Tapi dia sebenarnya ada yang menjual jasa juga. Berarti udah paling mantap banget gitu. Walaupun dia emang punya portofolio, udah ada gitu pekerjaannya. Cuman menurut gua emang kalau buat pekerjaan mungkin sah aja. Iya, bisa. Ada yang misalkan buat gaya-gayaan juga sih. Oh, misalnya memang Yang tadi gue bilang misalnya isinya foto selfie doang. Iya, iya. Apa anjing Jadi kalau misalnya sah apa yang dijual? sah aja kalau misalnya Instagram dia memang isinya itu Jasa. jualan misalnya jasa. Iya kalau Iya. jualan nggak apa-apa, masih bisa difilter lah. Kita dulu ngomong kayak gitu kependem aja. Ya, kalau lu gimana? Kalau misalkan dari gue, Mau gue ulangin nggak pertanyaannya? Takutnya lu udah hilang ini nih apa namanya? Enggak lah, udah. Spektrumnya langsung gak ini. Kurang banget. Iya. Emang apa pertanyaan? pertanyaannya Ya, itu pertanyaan coba ulang. Ah. Pertanyaannya gue ingat nggak? Masih ingat nggak apa pertanyaannya? sisi gelap dari itu Sisi sosial gelap apa sih? apa DM Gelap di bio. Maaf nih. Jadi gini Tadi pertanyaannya. pertanyaannya lu jawab gimana? Kan tanda kutip ini orang-orang yang nulis di bio kayak apa info bisnis gitu. Iya. Padahal kan Followersnya nggak banyak-banyak nggak terlalu banyak banget, apalagi dia juga Apalagi ada nggak jual yang jasa, seminggu, apalagi dia seminggu. cuman postingannya cuman foto selfie Selfie. doang Oh, atau iya. TikTok. Iya. Apa gitu. Menurut lo apa faktor-faktor yang mempengaruhi dia begitu gitu? Mungkin dia mau ngikutin salah satu ini deh apa public figure mungkin Bisa jadi bisa. Masuk, bener kan boleh. Aman lah jawabannya. Masuk nih Pak, jawabannya masuk. Aman lah ya. Nah, di sisi lain kan orang pandangannya beda, mungkin temennya ngiranya wah ini gaya-gayaan doang kali ya pakai bio, padahal diri dia sendiri kan pengen wah gue pengen ngikutin ini nih biar ada bionya, mungkin ya tanda kutip bisa jadi bisnis juga bagi dia kemungkinan kan. Siapa tahu gitu. Siapa tahu. Tapi kalau misalnya isinya postingannya foto selfie sama TikTok, kalau foto selfie sama tapi TikTok, nulisnya apa info bisnis, Iya, nomor iya, telepon. bisnis. Ya, atau mungkin, lebih parah lagi nih cuy, apa asisten. Anjir udah punya asisten cuy. itu kayak gitu sama aja kayak ini kayak Manajer. kan Itu sorry banget, kayak open BO kan padahal dia Tapi kan nggak ada yang terus terang gitu. kayak Nggak gitu ada, nggak ada. kayak Nggak ada yang gitu. terus terang. Asal barang asal. Maaf. Maaf. juga kayak gitu Aduh, Farhan. open BO Bahas kasar kan banget mungkin. terus ada Jadi Tapi itu kalau pasti. menurut gua Bio nggak, gitu. dia nggak bakal. Nggak, BO, nggak bakal- bahasanya BO BO ya. BO pun menurut gua dia nggak bakal seterang-terangan itu sih. Iya nggak bakal. Iya. Itu kayak Nggak mungkin open di BO Instagram, nomor iya. telepon kecuali emang akun-akun bajakan aja. Iya. Itu baru. Ya, itu sih Biasanya, gue dari biasanya. pandangan gue Tapi nggak apa-apa ya, itu kan namanya opini lu Iya, kan. Kita opini. juga nggak bisa nyalain juga. coba dari Jo. Nah, yang tadi kan gue tadi udah ngomong kalau Udah misalkan dia nulis misalkan info bisnis nomor telepon terus ada nama asisten gitu bilang kalau dia ngebuka jasa kayak misalnya ya udah misalkan dia jual fotografi apa misalkan gitu kan apa dia jual Iya kalau produk gitu itu nggak apa-apa dah. Kalau misalnya dia itu sebagai seorang fotografer gitu. Iya, kan berarti kan jual jasa dia. Iya, kan? iya, iya. Dia misalnya punya portofolio juga. Cuman kalau misalkan fotonya cuman foto Selfie selfie, gitu. TikTok, selfie TikTok nongkrong, udah nggak jelas. Terus nulis kayak gitu, apa lu mau ngapain? Jadi kesimpulannya tadi kan dengan pertanyaan gue tadi faktor-faktornya apa aja ya yang mempengaruhi mereka seperti itu ya. Tadi faktornya udah. Ya itu sih tapi, mungkin tapi sisi positifnya juga ada juga. Jadi kalau misalkan dia lagi kredit motor kan nggak tahu nomornya, lihat di Instagram bio Instagramnya dia gitu. Buat Mungkin ngelacak ada itu, yang- menurut lu? Iya buat ngelacak. Debt collector. biasa. Nggak lucu maaf. Sebenarnya sih sah-sah aja. Itu kan Instagram lu juga. Lu juga nggak ngerugiin orang lain juga kan. Gue juga nggak dirugiin gitu. Tapi gue cuma mau tahu aja gitu. Soalnya kan menurut gue pribadi atau teman-teman anak-anak di sini juga mungkin bukan resah sih gitu. Ini bilang Kenapa? bos.
Makan teri pakai saus. Iri Bilang bos. Iya sih emang. Maksudnya apa gitu ya? Iya, itu aja sih gitu. Atau mungkin lu ngerasa ada social demand gitu, jadinya lu bikin Social demand apa tuh? social demand itu kayak lu ngerasa bahwa lu itu diperhatiin sama orang-orang followers itu kayak meminta sesuatu dari lu kayak Padahal enggak. ya kalau untuk 1.000-2.000 mana ada sih, Cu? Enggak Enggak, menurut lu kan ada dia, kan dia ngerasanya kayak misalkan followers dia kayak memperhatikan dia gitu. Iya. Kan. Padahal enggak kan? Sebenarnya. Enggak, soalnya nih gue jujuran aja, ini menarik nih. Soal social demand nih. Social demand lu nih anak-anak Forpips, lu pernah nggak sih kayak ngerasa atau dalam fase dimana lu itu ya itu lu ada orang yang merhatiin lu gitu, jadi lu selalu bikin update story gitu, jadi sehari nggak bikin update story tuh kayak Rasanya ngerasa kurang Iya, gitu, iya, iya. karena lu ngerasa ada social demand gitu. Lu pernah nggak gitu? Tadi kan dari Tobi, sekarang dari lu Jo, lu pernah ngerasa gitu? Kalau dulu ya dulu. Ya kita nggak usah munafik lah di sini lah. Iya, emang bener dulu pernah kayak zaman-zaman tanda kutip dah ngeband kan buat Iya. keren-keren dulu kan. Jadi buat ngupload gitu kayaknya diperhatiin. Sebenarnya emang enggak semua orang perhatiin juga. Kalau buat sekarang sih kayaknya enggak deh. Kalau emang ngupload foto ya ngupload, kalau Instastory cuma nggak terlalu ini lewat banget. doang ya istilahnya ya. Gue juga nggak nulis kayak info bisnis nomor telepon gitu. Kalau emang mau ngajak kolaborasi atau kerja bareng, ya tinggal DM. Sekarang kalau lu pernah nggak kayak ada ngerasa ada ada social demand gitu, kayak anjir pasti orang nyari-nyariin Iya, gua pernah, nih, pasti pernah, orang ya. nyari-nyariin gua nih kayak gitu kan. Apalagi orang-orang kampus gue ya, apalagi orang-orang di Instagram gue tuh banyak orang-orang yang setiap hari dia bikin story, dia sehari bikin story. Nah, sehari nggak bikin story gitu, terus sekali bikin story lagi langsung ini cuy kayak bukan pusing, dia kayak Bukan dunia. kayak dia kayak mempertanyakan kayak pada nyariin gue ya kayak gitu, tapi nggak secara langsung gitu. Dia ngemas story-nya, dia ngemas story kayak pada nyariin gue ya atau udah lama nih nggak bikin story, baru cuma sehari. Pada kangen Ya, iya kayak gitu. Kangen nggak Walaupun nggak secara terang-terangan ya, dia ngemasnya cuma ngemasnya biar kita sebagai followers dia ngebaca kayak seperti itu gitu. Lu baca gimana kalau misalnya itu temen lu? Gimana ya? Ya lu rasain gimana kayak Karena jadi pertanyaan ke gue nih jadinya. Iya kan emang temen lu kan. Kan karena lu ceritain Iya, temen kalau lu. gua Lu sih bacanya gimana? karena ini gue jujur aja, karena memang kalau menurut gue ya itu fase memang di fase dimana orang akan mengalami fase kayak gitu karena gue juga pernah gitu zaman SMA lah kalau nggak salah. Gue bahayanya fase-fase udah umuran Udah gede ini dewasa, udah mature nih, otak udah mature itu kalau misalnya lu udah umur 20-an terus baru ngerasain fase itu tuh norak mampus cuy. tawain buat yang kayak gitu ya, buat soalnya apa deh, lu kayak gitu lu nggak sadar masalahnya cuy, lu nggak sadar kalau kayak gitu masalahnya. Ya kan tadi Biko bilang kalau Iya. nggak ngikutin idolanya, dia pengen keren gitu. Iya. Kayak gitu. Soalnya gue mah nggak bohong, gue juga pernah kayak gitu, cuma syukurnya gue pas fase gue masih bocah gitu, masih bocah SMA gitu. Pas sekarang gue udah kepala udah dua. mencur lah. Karena udah matang lu istilahnya. Nah kalau lu kalau lu pernah nggak ada fase kayak gitu? Pastinya, gua rasa semua orang pernah deh kayak gitu. Pasti ya. Apalagi zaman dulu kita ya kayak sering keluar kan, sering main segala macam kayak bikin story tuh kayak kalau mau bikin story tuh kayak kurang kan kayak kayak biar lihat orang lah kayak istilah kayak gitu. Wah, anjing ini orang Aktivitasnya dia lah ya. Iya, biar lihat orang, anjing ini orang nongkrong di kafe ini nih. Hedon banget. Iya. Itu aslinya itu, Pak. Itu maksudnya. Iya. Semua orang Apa pasti gue ngerasain. sering Instastory. Iya. Gue Kalau dia enggak sih. Kayaknya dia juga kali nyari. Oh iya, kalau lu Kayak enggak ada relate fasenya. sama dia nih kayaknya nih. ya gue bukan siapa-siapa, maksudnya ya story juga Iya, berarti bagus. seperlunya aja. Nah, gue takutnya nih kok karena lu belum udah fase itu, takutnya nanti. Iya, cuy. nanti Nanti. udah besar. Iya. Takutnya nanti nih Ya, gue nggak tahu juga kan. Kan nggak ada yang tahu kan. Kalau habis ngelobi cewek kan sering lu Oh, Oh iya, jadi gini gue cerita nih ya, Iya, si Riko pernah deketin cewek nih. Nah terus dia jarang bikin story nih, gara-gara deketin cewek, dia langsung brutal dari jadi story terus Biar dilihat gitu, biar dilihat. Spam like. Masalah gitu kalau Ya, lu gue sih pernah, lebih takutnya ke fasenya nanti pas di sini. fase-fase. Paling fase-fase kayak nyampe 100.000 langsung hedon langsung ini star syndrome parah. 100.000 mah amin. 100.000 maksudnya Kita lihat Instagram aja. dia ya, bukan kita Kita lihat mah 100.000 aja. namanya. Nah sekarang kita lebih ngelebar lah. Terus sekarang menurut lu itu positifnya ada, positif sosial media Ada, itu pasti pasti. ada. Nah pasti negatifnya nih. Negatifnya kan ini udah kayak cancer ya, sosial media tuh makin lama makin negatifnya makin kacau nih. Apalagi buat mental lu pada gitu. Dikit-dikit sosial media buka sih sosial media gitu. Kayak nggak bisa lepas lah Iya ya, kayak kayak gue bisa lepas. nongkrong sama orang kan gue orangnya suka bacot ya, maksudnya suka ngobrol. Gue kalau misalnya main sama orang terus dia cuma ngeliatin Instagram,
Masalahnya Instagramnya gak apa dah? Explore cuy. Berarti kan itu benar-benar udah gak ada apa-apa ya? Maksudnya lu udah gak tau ngapain lagi gitu, sampai lu explore, lu liatin gitu, iya. Di depan lu ada gua lu cuy, anjing. Emang gua nggak tersampah banget yang sampai gak ada jing ngobrol gitu, sampai lu lebih Siapa anjir temen lu? Ya ada lah beberapa gitu. Ya lu apa itu kan ada namanya etika juga cuy, lu Ketika ngobrol. iya etika Ya kalau saat misalkan lu lagi berhadapan sama orang, iya. berhadapan sama orang itu atau kan- lagi nongkrong. Nah itu kan sisi negatifnya tuh. Itu kan bisa juga dia kan nggak sadar begitu tuh. Nah takutnya banyak orang yang nggak sadar soal itu gitu. Kalau bikin sadar ya gimana sekarang? Ya gue juga nggak tahu sih fase sih. Tampar apa? Kalau Nongkrong HP taruh. Kumpulin. Lebih kesadaran diri sendiri aja, lebih kesadaran diri sendiri. Kalau dibiarin juga nggak enak. Kalau misalkan dilarang juga nggak enak. dibiarin apa nggak dibolehin juga itu HPP dia, Iya. hak dia. Lu pernah nggak ngeliat ada fenomena di mana cewek-cewek atau cowok-cowok sekarang dia ngerasa followersnya gede. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh cuy. Biasanya gue nggak semua mau cuma storyin yang temennya dia yang followersnya sama gitu. Jadi Yang di bawah nggak bawa. bodo amat itu teman lama lu, kalau followers sedikit nggak bakal di tag, bukan nggak di tag lah, nggak bakal mau satu frame gitu. Lu Kayak gue tahu tuh itu siapa kan tuh. siapa? Mumpung orang yang lagi nggak ada, kayaknya kayak si Hafiz itu orangnya. Bener sih, setuju. Kalau follower sedikit atau orangnya kurang mantep, nggak di tag. Terus nggak mau satu frame sama dia. Iya, apalagi kalau feed Instagramnya kurang gitu ya, nggak bakal di tag. Untuk yang tadi kita bahas sih sebenarnya lu menggunakan sosial media sebenarnya bebas. Itu kan hak lu. Hak dia ya. Hak dia juga sebenarnya. Cuman lu gunain sosial media tuh dengan bijak sebenarnya. Ibaratnya kalau bahasa kasarnya tuh tahu diri lah, ngotak gitu. Ibaratnya lu pakai anjir gua bahasanya terlalu berat ini. pokoknya lu jangan ngebohongin diri lu sendiri, Iya, jangan ngebohongin temen-temen lu, followers lu Iya. gimana. Udah gitu lu jangan memandang temen lu dari followers Iya. atau Itu nggak sehat titel. banget. Nggak sehat banget. Padahal itu temen lu loh, ibaratnya juga temen lu yang hedon lu dikitin lu juga nggak enak sebenarnya Iya. anjir. Itu menurut gua sih kalau sosial media ya udah lu nge-share aktivitas lu dengan hal positif, dengan hal kreatif itu sih udah paling dilihat orang udah bagus sih. Dari Jordan, dari ini duta Sampo lain. Enggak, ini dari duta anti covid. Iya, duta anti covid. Oh, duta anti covid ya benar. Kalau jangan sampai sosial media jadi bumerang buat diri lu sendiri aja. Bumerang. Ini kayaknya Ini bahasanya keras banget. Iya. Karena apa tuh maksudnya tuh? Maksudnya jangan jadi masalah jadi diri sendiri. Awalnya kan tenang-tenang aja. Jadi benar. kalau masalah sosial media ini kan negatif banget gitu kan. Iya benar. Iya, kenapa? Iyain aja, Iya. Kenapa lu ngeliatin ke gue doang ke yang lain? Ya enggak apa-apa maksudnya. Kalau misalnya followers naik, jangan sombong sama teman. Terus Ya. jangan star syndrome lah. Nah, Ntar lu jadi psikopat sendiri ntar. Psikopat. Lu nggak nih. Lu tau psikopat nggak apa? Itu apa? Orang yang ini yang nggak punya otak. Salah. Udah. Salah. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Langsung Ini psikopat artinya nih di bawah nih. Tuh, Nah, nah. psikopat nih. Nih, udah silakan. Bobi. Ya menurut gue sih lu main sosial media emang bener hak lu ya. Maksud gue satu pesan gue nih, satu pesan banget. Lu kalau main sosial media kalau lagi kayak nongkrong, kalau ngumpul sama teman-teman lu ingat waktu lah, coy. Iya, bener. Lu main sosial media ada waktunya. Kalau nongkrong ya nongkrong aja, ngobrol sama teman-teman lu, ceritain apa ada kejadian apa hari ini Bener. atau gimana kabar lu. Pokoknya basa-basi aja. Gue pesan itu aja sih. Berarti kalau nongkrong jangan Iya, lupa ingat- cuma iya, sosial media. gadget lu. Ya kita ngomong nggak asal asbun ya. Kita juga kalau misalnya anak-anak juga nongkrong juga nggak ada main HP gitu. Kita ngobrol. Ini kayak apa ini ya. kan HP nih, ini HP, ini. Pesan gue tuh aja. Nah, ini dibuang. Ntar cewek lu naik, cewek gua ntar. Semuanya kan hampir sama sih kalau misalnya gue ya gunain aja sosial media sebijak mungkin. Sebijak mungkin, maksudnya itu bukan bijak maksudnya So bijak. dari perspektif gue ya menurut lo aja. Soalnya kan pertama kita udah nggak ada lagi privasi cuy. Instagram lu mau apa ke Tokopedia lu ngasih alamat lu mau beli online alamat lu kasih apa semua privasi lama-lama udah agak bahaya nih. Jadi ya sebijak mungkin gitu. Ya pokoknya Jangan- jejak di internet, jejak lu nggak bakalan hilang di Iya, internet. tanggung jawabin tuh, lu harus Di baca filter dulu, lah, lebih ke upload filter dia. dulu lah. Jangan asal upload gitu, kalau cuma pengen kelihatan pinter doang gitu. Mungkin sekian dari segmen Pip Stock bareng Topi, Riko, gua dan Yuda. Poin kita jahatnya di media sosial atau lebih Jamnya media sosial lah. Oke gitu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau ada kurang juga kita mohon maaf, apalagi teman kita.
Jangan lupa subscribe, like, dan share ke temen lu. Dan jangan lupa konten kita berikutnya. Bye-bye. Salam for Pips.